Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Terkait dengan struktur organisasi PKM di tingkat jemaat lokal. Nah, sebenarnya kalau dari Biro PKM itu sebenarnya koordinasinya itu kan ke klasis ya. Klasis, kemudian klasis itu nanti koordinasi ke jemaat ya kan. Rekan-rekan muda di sini beruntung, di sini ada Pak Obed. Pak Obed ini saya kenal betul. Sama-sama melayani di Jogja, kemudian beliau ke Surabaya. Dan yang dihadapi itu adalah anak muda. Ya. Artinya Pak Pendeta Obed ini betul-betul menaruh perhatian kepada anak-anak muda gitu ya. Nah, tidak jarang, bahkan tidak sedikit beberapa gembala memang masih menganggap bahwa pemuda itu sebelah mata saja gitu. Unik memandang pemuda itu sebelah mata. Ya, banyak faktor. Mungkin ya karena pemudanya juga terlihat acuh tak acuh, tidak menunjukkan kontribusi dalam jemaat. Misalnya seperti itu, sehingga ya sudahlah, tambah besarlah stigma bagi mereka bahwa memang mereka tidak ada gunanya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman muda bisa menunjukkan bahwa kami bisa berkontribusi, ini yang kami sumbangkan dalam jemaat, tentunya orang juga akan melihat dan memperhitungkan teman-teman semua. Jadi tidak lagi dianggap sebelah mata.
Nah, oleh karena itu tadi terkait dengan struktur, ya memang harus secepatnya untuk bisa dikomunikasikan, ya. Karena saya yakin bahwa pengurusnya sebenarnya itu paham, gitu ya. Sebenarnya paham. Nah, bisa jadi kurang sosialisasi, ya, kurang sosialisasi. Mungkin sudah terbentuk tapi kurang disosialisasikan. Halo guys, ini namanya teh. Bisa dilihat? Bang guys, itu teh. Lihat dulu tehnya guys. Manis. Panas guys. Panas. Panas tehnya. Panas tehnya. Panas. Lagi panas juga ini. Panas. Yang pertama saya melihat suasana yang baru, saya melihat komunitas yang baru, di mana kita bersama-sama bisa dalam Kristus, berubah dalam persekutuan ini menjadi utusan-utusan Tuhan dalam lingkungan kita, pekerjaan kita masing-masing, dalam panggilan kita masing-masing, dalam pekerjaan, pendidikan kita. Iya. Pemuda agen of change, agen perubahan, berubah ke arah Kristus. Hai guys, Ya. jadi malam hari ini kita akan melakukan ibadah Night of Praise. Jadi ini adalah kegiatan yang pertama kalinya dilakukan dalam kegiatan Bina Akrab selama saya berada di Dirgantara kurang lebih 6 tahun. Jadi untuk kegiatannya saksikan sebentar ya. Dadah. Dasarnya kurang lebih 10 menit saya sudah sampaikan di ibadah pembukaan bahwa dasar dari perubahan hidup itu penting. Jadi ketika orang sadar bahwa semua yang dimilikinya, ya, semua yang ada di dunia ini termasuk dirinya adalah ciptaan, maka dengan demikian dia haruslah mempersembahkan tubuhnya, ya, sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah yang sejati. Lalu pada ayat yang kedua, ya, makanya dikatakan karena itu, dimulai ayat 1 ya dalam pasal 12. Karena itu, kenapa dikatakan karena itu? Setelah kamu sadar bahwa dari dia, oleh dia, dan untuk dia, karena itu, maka ayat yang kedua dikatakan berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Ya. Orang yang diubah itu yang bisa membedakan. Makanya saya jelaskan sedikit tadi tentang garis pertobatan. Semua di sini kira-kira sudah melewati garis pertobatan enggak? Belum, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau belum, kan ada solusinya. Kalau belum, solusinya kan kita datang kepada Tuhan, lalu bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9, tetapi ia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita apabila kita datang kepadanya, dan dia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Itu janji dari Tuhan. Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya akan sebelum saya lebih jauh membahas tentang membangun kebersamaan, mari kita membaca dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saya baca saja ya, saya saja yang baca. Silakan menyimak dalam Alkitab. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Salah satu tujuan tema ini adalah supaya hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi diubahkan, dan hubungan dengan sesama juga diubahkan. Ya. Orang yang hubungannya dengan Tuhan telah diubahkan, vertikal tadi ya, maka cara pandangnya kepada sesamanya itu menjadi berubah juga. Itu sudah hukumnya. Ya, itu sudah hukumnya. Saya teringat ketika saya pelayanan di beberapa waktu yang lalu, ketika berada di Jogja. Saya kurang lebih 3 tahun di sana. Itu saya datang di Jogja dengan jumlah jiwa 7 jiwa waktu itu, sementara sudah berkeluarga. Ya, dengan 2 anak dan jelas 1 istri. Sudah pasti. Ya, waktu itu kami diutus ke sana. Saya sementara kuliah waktu itu di Jeffrey itu sisa 2 mata kuliah dan tesis waktu itu. Lalu singkat cerita saya diutus ke Jogja. Lalu saya katakan waktu itu kepada pengurus bahwa bisakah saya selesaikan karena sisanya nyusun tesis. Tapi dikatakan kamu mau melayani atau tidak. Lalu saya katakan saya mau melayani. Saya sengaja kuliah karena mau melayani supaya lebih baik. Kalau begitu segera ke Jogja. Singkat cerita saya ke Jogja. Nah, saya datang di Jogja itu waktu itu belum banyak orang. Ya, namanya gereja pemuda. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 bulan di mana tidak ada anggota jemaat. Itu unik. Satu-satunya gereja yang unik waktu itu. Dalam 1 tahun pasti ada 4 bulan tidak ada jemaat. Karena Desember, Januari orang libur semester. Itu nggak ada mahasiswa. Ya. Kemudian Juli, Agustus libur juga, nggak ada mahasiswa. Jadi yang bergereja itu cuma saya, istri saya, dan 2 anak sekolah minggu. Anak saya. Ya. Tapi singkat cerita, saudara, anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun dengan waktu yang singkat hanya 8 bulan dalam setahun kami bisa bersama-sama, dengan jumlah jiwa yang sedikit, waktu itu 7 jiwa, tapi kami bisa membeli pastori. Ya, ketika saya di sana kami donasi pastori itu. Sekarang sudah ada pastori. Ya, tempat tinggal kembali. Walaupun tidak mahal-mahal banget, waktu itu kurang lebih 250 juta. Tapi semuanya mahasiswa. Cuma saya orang berkeluarga. Dan kami bisa membayar 350.000 setiap minggunya. Karena kami gunakan aula hotel. Waktu saya datang pertama kali di sana itu masih gunakan SMP. Itu namanya kan cuma sedikit orang. Jadi kita gunakan itu kelas SMP. Nah, biasanya saya sampaikan kepada pemuda, yuk ajak dong temanmu biar datang gereja dengan kita. Sekali saja. Lalu diajak temannya sekali saja. Setelah itu minggu berikutnya saya, mana temanmu? Dia bilang, mereka sudah datang. Katanya kita kayak anak sekolah. Karena memang di depannya ada meja. Namanya kita cuma sewa kelas. Kan tidak punya duit. Ya. Kemudian mereka bilang, itu panas. Karena pakai kipas angin, masuk angin. Seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya kita cari aula hotel. Dan itu kita sewa. 1 kali pakai. Itu kurang lebih kita gunakan 5 jam. Itu 350.000. Tahu persembahannya kadang masuk hari Minggu, saudara? Kadang kurang dari 100.000. Dari mana dapat 350? Semua dari mana dompetmu? Itu cara-cara kayak cara preman kita gunakan. Dompet dulu. Kadang itu ada yang uangnya sisa 20.000. Itu kayak wajahnya, Pak,
Ini sisa 20.000, minggu depan baru saya ditransferkan. Saya bilang 10.000, pokoknya 10.000. Kau mau pendetamu tinggal di sini karena belum bayar. Itu cara kita. Ya, makanya saya sedikit kayak barbar dalam penggembaan karena memang terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Tapi singkat cerita saya mau katakan, Tuhan setia dan adil. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang pernah saya layani di Jogja yang menderita hidupnya hingga saat ini. Semua baik pekerjaannya. Tuhan adil. Ya. Yang berikut, karena ini saya cuma dikasih kesempatan maksimal 20 menit. Walaupun saya bisa ambil 30 menit lebih karena toh waktu saya tadi siang diambil hampir setengah jam. Jadi saling bayar, tapi tidak. Kemudian singkat cerita, saya juga kuliah waktu itu. Setelah nabung sedikit, saya mulai kuliah lagi ke Solo, ambil magister kepemimpinan Kristen. Tapi saya baru 2 semester dari total 4 semester yang harus saya selesaikan. Singkat cerita, saya dipindah ke Surabaya. Wah, saya sementara kuliah, tapi tidak apa-apa. Saya harus pindah ke sana. Saya pindah ke Surabaya tahun 2012. Saya tinggalkan kuliah saya. Kami memulai membangun pelayanan. Kita punya ruko, ukuran tempat ibadah waktu itu disewakan oleh Klasis. Setiap tahunnya dibayarkan oleh Klasis. Itu ukuran ruko 5x10. Ya, jadi lebarnya 5, lalu 10 meter ke belakang. Ya. Enggak sampai 5 sih sebenarnya, mungkin 4. Karena itu cuma 3 kursi yang disusun. Dan sejak saya menjadi ketua biro penginjilan yang saya sudah selesaikan di bulan Juli yang lalu, ada 29 provinsi di Indonesia yang saya masuki. Tetapi puji Tuhan ada 26 provinsi yang ada gereja ibadat tadi sudah disosialisasikan. Dan saya melihat dari beberapa tempat yang kami buka, dimulai dari anak itu. Di Pontianak kami buka terakhir tahun 2022, dimulai dari anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya membangun kebersamaan. Dengan modal sedikit orang tapi bersatu, itu luar biasa. Agar dapat membangun kebersamaan, singkat ini, maka semua anggota harus sehati sepikir. Saya yakin sekali lagi, tadi siang saya lanjutkan. Kita yang hadir di Bina Akrab, mari kita tulis story kita di Makassar selama kami kuliah, selama kamu bekerja di Makassar, selama kamu beraktivitas di Makassar. Daftarkan dirimu sebagai anggota PKM Gereja Kibat Jemaat Dirgantara sehingga kamu bisa lebih maksimal, kamu bisa jadi pengurus, kamu bisa mengambil pelayanan yang lebih luas lagi. Karena setiap gereja punya sistem. Dan bagi kita untuk bisa jadi pengurus PKM paling tidak minimal 1 tahun jadi anggota jemaat. Kamu mari daftarkan dirimu. Ya. Berada dalam gereja, berbuat yang lebih besar. Karena setiap yang hadir di sini saya tahu semua punya potensi untuk memajukan pelayanan. Mudah-mudahan kalau kita ada di Dirgantara, saya yakin PKM di sini di Dirgantara setiap yang hadir, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap yang hadir, ke depan kalau kita membangun kebersamaan, kita juga bisa buka pos PI di provinsi baru. Saya yakin bisa. Di Surabaya waktu itu cuma 16 PKM. Tapi kita bisa buka ke Bali, kita bisa Kupang, dan kita bisa buka ke Malang. 16 orang mahasiswa, 2 orang yang bekerja. Ya. Semua anggota harus sehati sepikir. Terimalah orang lain sebagaimana Tuhan menerima kita. Tidak menganggap diri sendiri lebih pandai atau lebih baik dibanding orang lain. Semua punya potensi yang sama. Karena Tuhan yang memandai kita. Jangan ada yang merasa diri, saya lebih hebat. Apalagi di dunia sekarang. Apa yang kamu tanyakan? Saya pasti bisa jawab. Setidaknya, saya bisa jawab sedikit. Google. Ya kan? Nggak ada yang sekarang itu sudah bukan zamannya kita remehkan orang. Semua orang bisa jawab pertanyaan apapun. Kalau cuma yang umum, jangan menganggap diri kita sendiri yang pandai. Ya.
Semua anggota harus ada dalam satu kasih. Ini penting. Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Kolose 3 ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Agar dapat membangun kebersamaan, hal yang berikut. Semua anggota harus satu tujuan. Satu tujuannya. Walaupun semua bergerak, tapi kalau tidak jelas goalnya, ya, itu biasanya dalam persetujuan ada orang yang kayak capek sekali kesana kemari, jalan begini, itu sudah keringatan capek. Ditanya kok kerja apa? Belum tahu. Itu kelihatan sibuknya minta ampun. Padahal belum ada satupun yang dia kerjakan. Karena tidak jelas dia mau kerja apa. Jangan sampai di Makassar ada yang begitu. Itu kayaknya kuliah setiap hari, datang ke kampus setiap hari, padahal tidak ada mata kuliah. Itu datang ke kampus cuma jadi pelarian saja, karena sumpek di rumah. Ya, biar teman-teman tidak jelas sasarannya apa. Mari perjelas sasaran kita. Semua anggota tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan cuma kepentingan sendiri. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk